Baik teman-teman, saya menyampaikan selamat pada teman-teman yang sudah diterima, dan ini sudah detik-detik penentuan. Maka jangan lupa tetap bersyukur dari Ilahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang nanti akan ikut di tahap yang ketiga di 2022. Tahap ketiga itu tadi malam dinyatakan ada, hanya tinggal menunggu tanggalnya saja. Maka diberikan kesempatan pada teman-teman, berikan, jangan diece ya, kapok siro trimo gitu, salah mulit, jangan, tidak boleh begitu ya, tidak boleh mengkapok-kapokkan ya, tapi tetap mensyukuri saja. Insya Allah berikan penguatan. Tahap 1, tahap 2, insya Allah ada tahap 3 di tahun 2022 sampai kuota Jawa Timur terpenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Uji. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi info terbaru seputar rekrutmen P3K Guru terkhusus untuk pelaksanaan P3K di tahap 3. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K Guru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa bagi rekan-rekan yang saat ini pemberkasan, silakan buka video kami sebelumnya yaitu terkait pemberkasan P3K Guru, karena di sini banyak pertanyaan jawab terkait seputar pemberkasan untuk P3K tahap 1. Jadi informasi ini sangat penting untuk teman-teman ketahui terkait dengan pemberkasan tersebut. Oke, terima kasih. Baiklah, langsung saja terkait dengan informasi terbaru seputar pelaksanaan rekrutmen P3K Guru tahap 3, mana sama-sama tadi kita dengar di cuplikan awal video. Di video ini tentunya di awal tadi itu ada penjelasan terkait dengan untuk P3K tahap 3 itu akan dilaksanakan di tahun 2022, namun tanggalnya belum dijelaskan teman-teman untuk tanggalnya, dan informasi ini langsung disampaikan tadi pada saat sosialisasi pemberkasan P3K Guru khusus di cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, teman-teman. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya untuk P3K tahap 3 itu tetap akan dilaksanakan dan pelaksanaannya di tahun 2022 seperti itu. Namun di sini kami juga mendapatkan sedikit informasi dari pasangan tentunya, mana di sini ada dijelaskan bahwasanya untuk seluruh rangkaian seleksi kompetensi tahap 2 rekrutmen P3K Guru 2021 sebagaimana sudah dijadwalkan oleh Kemendikbudristek itu akan berakhir di tanggal 31 Desember 2021, itu setelah disampaikannya pengumuman hasil Pasca Sangga 2. Nah, tentunya setelah pengumuman Pasca Sangga 2 nantinya, bagi peserta yang lulus di tahap 2 itu tinggal menunggu pengisian daftar riwayat hidup untuk pemberkasan dan penetapan NIP P3K. Nah, tentunya bagi rekan-rekan yang lulus di tahap 2 ditunggu saja informasi terkait dengan pemberkasan tentunya, dan pastinya nanti akan ada informasi maupun dari surat ya, ada surat terkait dengan untuk rekan-rekan sekalian untuk melakukan pemberkasan di setiap daerah masing-masing tempat teman-teman mengikuti ujian P3K dan menyatakan lulus seperti itu. Nah, kemudian setelah pengumuman Pasca Sangga ini, agenda selanjutnya yaitu rangkaian untuk seleksi kompetensi 3. Sudah kita dengar tadi videonya di awal video tadi, itu diperkirakan pelaksanaannya berlangsung pada awal tahun 2022 teman-teman. Jadi sesuai dengan informasi yang kita dapatkan tadi bahwasanya untuk P3K tahap 3 itu tetap dilaksanakan, dan pastinya akan dilaksanakan itu diperkirakan berlangsung pada awal tahun 2022. Kendati demikian, peserta mesti aktif untuk senantiasa mengecek informasi terbaru tentang seleksi kompetensi 3. Adapun nanti mengenai pembaruan informasi akan disampaikan melalui situs guru pppk.kemendikbud.go.id atau lewat portal SSCSN di sscsn.bkn.go.id, dan tentunya juga kami akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K Guru di tahun 2022 yang akan dilaksanakan teman-teman. Nah, berkaitan dengan hal tersebut tentunya
mengenai alur, kalau kita lihat kembali ke pemaparan pada saat penjelasan Panselnas, yaitu dari Kemenpan RB terkait dengan alur untuk seleksi kompetensi tahap 3, dan ini sering kita sudah bahas teman-teman, bahwa saya nanti pelamar itu kembali memilih formasi teman-teman, melakukan pemilihan formasi ulang pada SSCSNBKN, dan siapa yang melakukan pemilihan ulang tentunya bagi rekan-rekan yang nanti setelah pengumuman prasangka itu tidak dinyatakan lulus di tahap 2 kemarin, nanti akan melakukan pemilihan kembali formasi yang masih tersedia di tahap 3. Dan yang membedakan di tahap 1 dan 2, untuk di tahap 3 ini pelamar itu dapat memilih kebutuhan atau formasi di seluruh wilayah Indonesia yang belum terpenuhi selama yang bersangkutan itu memiliki serdik dan atau kualifikasi pendidikan yang sesuai. Nah, terkait dengan nilai yang teman-teman peroleh baik itu di tahap 1 maupun di tahap 2 itu dapat digunakan kembali teman-teman. Namun nilai dapat ditentukan dari nilai terbaik antara nilai pada kompetensi 1, 2 atau 3 selama pelamar mendaftar di jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Jadi kalau seandainya nanti di tahap 3 ini teman-teman itu tidak mencapai nilai PG, namun pada saat kompetensi 1 atau 2 mencapai nilai PG, tentunya teman-teman juga nanti akan digunakan nilai yang mencapai PG tersebut. Namun dengan catatan nilai yang bisa digunakan itu harus mendaftar di jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Nah, contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Contohnya misalnya ya, pada seleksi kompetensi 1 itu pelamar memiliki sertifikasi sejarah dan melamar guru IPS pada sekolah menengah pertama. Ini pada kompetensi 1 teman-teman. Dan lulus nilai ambang batas namun tidak lulus seleksi, artinya di sini tidak mendapatkan formasi atau kalah rankingan. Nah, kemudian pelamar tersebut melamar kembali pada seleksi kompetensi 2 atau kompetensi 3, di sini memilih guru kelas. Ingat, memilih guru kelas, namun di sini kelihatan guru kelas itu kan pada sekolah dasar. Jadi nilai seleksi kompetensi 1 itu tidak dapat digunakan karena peserta mendaftar di jabatan yang berbeda. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan nilai yang mungkin cukup tinggi di tahap 2 kemarin atau di tahap 1, namun kalah perankingan sehingga tidak mendapatkan formasi di tahap 1 dan di tahap 2, kami sarankan sebaiknya memilih jabatan nanti yang muncul pada saat pendaftaran ulang di SSCSNBKN, memilih jabatan yang sama dengan nilai PG yang teman-teman dapatkan pada saat seleksi kompetensi 1 maupun kompetensi 2. Karena itu menjadi jalan bagi teman-teman tentunya untuk lolos karena sudah mendapatkan nilai tinggi sebelumnya. Namun kalau seandainya pada saat seleksi kompetensi 3 nilai yang teman-teman dapatkan lebih tinggi dibanding PG tahap 1 dan tahap 2, tentunya tetap yang digunakan adalah nilai yang terbaik seperti itu. Dan mengenai nilai afirmasi atau penambahan nilai masih sama teman-teman, terkait dengan jumlah penambahan nilai yang digunakan, itu afirmasi serdik usia 35 tahun ke atas, kemudian penyandang disabilitas dan STHK 2. Dan tentunya ini sudah teman-teman ketahui terkait dengan persentase penambahan nilai yang diambil dari nilai kompetensi teknis tentunya. Nah, kemudian untuk mengenai kelulusan di sini yang harus teman-teman ketahui juga yang sudah kami jelaskan, ingat bahwasanya nilai seleksi kompetensi itu bisa digunakan, ingat teman-teman, yaitu mencapai nilai ambang batas. Meskipun nilai teman-teman itu mungkin tinggi ya, mencapai 700-an mungkin ya, namun di salah satu kompetensi tidak mencapai nilai VG, tentunya nilai teman-teman tidak akan bisa digunakan di tahap 3 ini. Karena yang syarat wajibnya bahwasanya nilai yang bisa digunakan adalah semua kompetensi itu mencapai nilai passing grade yang bisa digunakan untuk di tahap 3, seperti itu. Jadi teman-teman, itulah informasi terbaru seputar rekrutmen P3K tahap 3. Jadi setelah rangkaian nanti pengumuman pasca sangga, tentunya nanti akan ada info terkait dengan jadwal pasti yang akan disampaikan oleh Panselnas terkait dengan seleksi kompetensi tahap 3 ini. Jadi persiapkan kembali bagi teman-teman untuk mengikuti ujian seleksi kompetensi di tahap 3. Dan tentunya apabila nanti teman-teman yang tidak lulus di tahap 3 itu nanti akan ada
optimalisasi formasi ya teman-teman. Optimalisasi formasi ini tentunya syaratnya sama, yaitu wajib juga mencapai nilai PG agar bisa masuk ke dalam perankingan untuk mendapatkan optimalisasi formasi seperti itu. Ya, itu informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.